Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Selamat pagi semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Pagi semuanya. Salam jumpa kembali dalam program ibadah Saat Teduh kita di minggu ketiga bulan Desember. Ya. Tahun 2024 sebentar lagi sudah semakin mendekati, kita akan melewati tahun 2024 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, untuk itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami dengan hati yang bersyukur, dan puji-pujian kami sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang penuh semangat rohani, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik. Ya, terima kasih. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember. Ya, puji Tuhan saudaraku, penyertaan kasih Tuhan sangat luar biasa kepada kita semuanya. Dan untuk itu tetap semangat, kita percaya di tahun yang akan datang, tahun 2025, berkat Tuhan akan terus melimpah menyertai kehidupan kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah artinya bagaimana menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, kepada kasih karunia-Nya, bahwa sungguh benar firman Tuhan menolong kita semuanya, memberkati kita, menguatkan kita semua saudara-saudaraku, dan kita bisa membagikan kebaikan Tuhan, berita sukacita itu kepada setiap orang dengan penuh kasih dan damai sejahtera Tuhan. Luar biasa ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi saudaraku, ya di pagi hari yang sejuk ini kita akan memperhatikan lagi ya firman Tuhan yang terus mengajar kita untuk bisa melihat lebih luas lagi ya, bagaimana Tuhan mengajar kita Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini ya di dunia, di mana saudara-saudara kita semua diajar untuk membedakan bagaimana mengikut kehendak Tuhan, dan bagaimana kita harus menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tapi kita terus konsentrasi, fokus terus kepada ya apa yang menjadi kehendaknya bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih seputar ya di mana saudara-saudara dan saya, kita semua diajarkan bagaimana kita mengenali hal-hal yang ditunjukkan atau yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran. Mereka akan terus memaksakan ya kehendak mereka ya kepada dunia ini, dan bahkan juga orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang tidak bersedia
diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman Allah, maka ya sekali lagi ya sangat disayangkan kalau orang-orang kudusnya Tuhan tidak menjalani kehidupan yang setia kepada kebenaran kasih karunia Allah ini, ya. Sementara Bapak Ibu Saudaraku, dunia akan terus mempengaruhi, dunia ya akan terus melakukan apa yang menjadi keinginan mereka untuk menggelapkan, ya, hidup dalam kegelapan, dan banyak orang yang tidak bisa membedakan. Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Kita mengerti apa artinya orang-orang yang dewasa dan yang masih anak-anak itu adalah dilihat dari ciri kemampuannya membedakan, ya Bapak Ibu Saudara. Tadi kita juga sebelum memulai ibadah saat teduh kita ini berbincang-bincang tadi bagaimana ya anak-anak itu ya tidak bisa membedakan yang mana yang membahayakan dirinya, ya, dan yang mana yang merugikan. Mereka masih ditentukan oleh keinginan mereka yang masih cenderung kepada sifat bermain-main, ya. Belum ada kesadaran yang penuh untuk membedakan, ya, yang ini salah, yang ini yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sama juga, ya, sama halnya di dalam kehidupan kerohanian kita ini harus mempunyai satu, ya, kemampuan untuk bisa peka, ya, harus bisa betul-betul kita mempunyai kesadaran yang kuat, yang tinggi untuk membedakan berdasarkan kebenaran firman Allah yang mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang mana yang menjebak, ya Bapak Ibu Saudara, yang mana yang menyeret kita kembali kepada dunia yang dipenuhi dengan keinginan daging, yang mana yang sesungguhnya jalan yang Tuhan ingin kita tempuh supaya ya dari hari-hari, ya, bulan dan tahun yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita semua selalu menikmati perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku bagaimana dunia ini akan mengarahkan kehidupan mereka atau keinginan-keinginan mereka terpenuhi, tapi saudara-saudara dan saya harus betul-betul memastikan bahwa ya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan penuh kesadaran itu didasarkan oleh karena pengertian yang benar. Amin. Pengertian yang benar yang sungguh-sungguh ditanamkan ya di dalam kesadaran kita bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan bukan karena kita ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh ya karena ditopang oleh ya satu kesadaran bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita mau terus diperbaharui. Amin. Pikiran kita, hati kita terus diperbaharui karena disitulah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sedemikian rupa kita sudah ya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari setiap kebenaran firman Tuhan bahwa sungguh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menginginkan kita mengalami kerugian. Ya, hidup ini memang Bapak Ibu Saudara sangat berharga, sungguh sangat berharga, sehingga Tuhan tidak mau kita sedikit pun memberikan kompromi, ya, memberikan hidup kita, memberikan apapun ya kepada dunia, ya, yang selalu mengiming-iming, ya, memberikan kepada kita, kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi di ujungnya adalah penyesalan yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku, jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita, saudara-saudaraku, sekali lagi, puji Tuhan, ya, di penghujung tahun 2024 ini
saudara dan saya terus nyata sekali kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan yang baik, umur panjang, dan kita mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, mari kita akan bersama-sama membuka lagi bagian di mana ya sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus bahwa perbuatan daging telah nyata dan begitu halus, ya saudaraku, ya penyamaran itu terjadi di mana-mana. Hanya orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi, yang dipimpin oleh Roh Kudus lah yang bisa betul-betul Bapak Ibu Saudaraku mengetahui ya hal-hal yang harus kita jauhkan, dan dengan kebenaran firman Tuhan kita bisa membedakan apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat saudaraku, ya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa roh-roh di udara, ya roh-roh kegelapan itu ya saat ini terkhusus mengkelirukan atau menyesatkan pikiran manusia itu, saudaraku. Kita harus tahu bahwa itu dilakukan melalui apa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia itu lebih banyak tertipu dan pada umumnya ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang mana orang-orang tidak bisa membedakan ya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lihat bahwa kasih karunia Allah saat ini memberikan kita mencerahkan pikiran kita untuk bisa membedakan sungguh-sungguh ya di mana kita berjalan dan ke arah mana kehidupan kita harus tetap konsisten mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa ya yang terjadi di antara para rasul ya zaman dulu, di awal-awal di mana gereja Tuhan dibentuk, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat di sini di Kisah Para Rasul 15. Ya, sungguh-sungguh Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain, dialah yang menegaskan bahwa ya arah kehidupan kita sebagaimana firman kasih karunia Allah itu tidak bisa dicampur adukan. Ya, asal mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu Saudara dengan begitu saja kita mengikuti atau menyetujui saja segala sesuatu yang belum teruji dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara, dari Kisah Para Rasul 15. Ya, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian yang sangat penting peristiwa ya di masa yang lalu itu, bahwa ya yang menyebut dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan atau pemberita-pemberita firman dari mimbar-mimbar gereja pun, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa membedakan yang mana ya yang berasal dari Tuhan ya dan yang mana sebetulnya itu masih dalam keadaan di mana ketidakmurnian masih menjadi bagian dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan pemberita firman ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di Kisah Para Rasul 15 ini disebutkan judul perikopnya di situ, sidang di Yerusalem ya antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus ya. Dua-duanya adalah hamba Tuhan, dua-duanya adalah Rasul Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Saudara, di sini kita lihat bahwa mesti perlu klarifikasi lagi. Amin, mesti perlu klarifikasi ya, bahwa
Tuhan bekerja, Yesus Kristus yang memberikan sesuatu yang baru, yang benar-benar baru kepada kita, ya, sesudah penolakan daripada bangsa Israel kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, maka saat ini Bapak Ibu Saudara, melalui hambanya, melalui pelayanan hambanya, hamba Tuhan, Rasul Paulus, Tuhan Yesus dari surga berfirman lagi, ya, berfirman lagi dan menyatakan kebenarannya yang menjadi kebenaran yang harus kita ikuti, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan manusia baru kita, ya, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, di dalam kesempurnaan kasih-Nya. Ini sesuatu yang sangat berbeda dan memang sungguh-sungguh harus kita berpegang teguh kepada perbedaan ini supaya kita bisa menerapkan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja kita di dalam pekerjaan iman yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti ini ceritanya. Kita akan membaca di ayat, mulai dari ayat 1, Kisah Para Rasul 15. Ya, beberapa orang datang dari Judea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, ya, dikatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa, ya, tidak terkecuali di zaman, di masa kehidupan para rasul, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya satu dengan yang lain pun masih mereka harus mendengarkan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang percaya sebelumnya ketika Yesus Kristus hidup di dunia ini kan banyak orang percaya, banyak murid-muridnya Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka adalah siapa mereka orang-orang percaya itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Amin. Ya, mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Israel yang berpegang teguh kepada tradisi. Ya, saudara, mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang mereka, di mana tradisi nenek moyang mereka adalah, ya, tradisi, ya, kebudayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Antara lain adalah mengenai sunat, pekerjaan tangan manusia, ya, saudara. Jadi hubungannya dengan kitab Galatia pasal 5 apa? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, karena jemaat Galatia itu adalah orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang sudah menerima kasih karunia Allah, namun kembali lagi kepada hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu menjadi problem, ya, menjadi masalah di dalam, ya, hubungan daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, di awal-awal jemaat, ya, zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi problem. Karena apa? Karena sekali lagi, ya, orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi mereka hidup memelihara tradisi, memelihara budaya, dan memelihara hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah tradisi mereka. Itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan, ya, orang Yahudi dalam sepanjang sejarah. Karena memang, saudara, ya, Tuhanlah yang memberikan perjanjian sunat itu kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham. Ya, jadi mereka tidak salah. Kalau mereka memelihara tradisi mereka, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka memelihara adat istiadat mereka dalam hubungan dengan kepatuhan, ya, melakukan hukum Taurat, ya, seperti misalnya bersunat, memelihara hari Sabat,
saudaraku, ya memang itu adalah bagian yang ya tidak dipermasalahkan ya di dalam kehidupan orang Yahudi. Sekalipun orang percaya, sekalipun pengikut Yesus. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Yesus Kristus hidup di dunia ini sebagai manusia, dia lahir saja di Bethlehem, Bapak Ibu Saudaraku. Orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, mereka sadar bahwa Yesus Kristus itu harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan daripada hukum Taurat. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu Saudara kita pahami dengan baik, dan kita harus benar-benar mengakui apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus Kristus itu lahir ke dunia ini, saudaraku, sebagai juru selamat. Dia datang di tengah-tengah orang Yahudi. Dia bukan lahir di bangsa lain, di bangsa yang tidak bersunat. Ya, Yesus Kristus itu lahir di tengah-tengah bangsa yang bersunat, bangsa yang mempunyai tradisi, yang mempunyai adat istiadat, yaitu agama Yahudi. Yaitu sebabnya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, sejak kelahirannya, dia menjalani semua peraturan hukum Taurat. Antara lain apa? Antara lain sunat. Yesus Kristus, ya saudaraku, orang tuanya sadar bahwa dia harus dibawa ya untuk menjalani peraturan hukum Taurat. Ya, syariat daripada hukum Taurat bagi bangsa Yahudi adalah pada hari yang ke-8, anak yang baru dilahirkan ya itu harus dibawa untuk disunat, Bapak Ibu Saudara. Sunat secara jasmani. Nah, maka Yesus Kristus pun pada hari ke-8 itu harus disunat, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah maka di mana-mana orang Yahudi, ya, saudaraku, selalu akan memaksakan, ya, selalu akan memaksakan supaya semua orang menjadi sama seperti mereka, menjadi orang yang menuruti perintah-perintah hukum Taurat. Nah, saudaraku, di zaman para rasul, ketika ya Tuhan Yesus memanggil satu orang lagi rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bangsa Israel kan 12 rasul, Petrus dan seterusnya, ya, Yohanes, Yakobus dan Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Ya, dan itu kita sudah bisa baca di Kisah Para Rasul 1 pasal, ya, di Kisah Para Rasul 1, bahwa ya 12 rasul bagi bangsa Israel, ya itu adalah untuk menggenapi ya untuk 12 suku bangsa Israel. Jadi angka 12 adalah angka yang tepat bagi mereka. Nah, tetapi saudaraku, setelah orang Israel, bangsa pilihan itu, menolak Yesus Kristus, dan lebih tepatnya adalah sesudah orang-orang Israel, bangsa Yahudi, menolak kesaksian Roh Kudus dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa Allah sudah menutup kesempatan itu kepada bangsa Israel, ya, karena mereka menolak Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka Tuhan ya menyatakan programnya yang baru, ya Bapak Ibu Saudara, program kasih karunia Allah namanya, yang dikaruniakan kepada bangsa-bangsa lain dengan memanggil satu orang lagi rasul yang baru, namanya Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, begitu banyak orang yang mengaku-ngaku rasul, ya, dan banyak rasul palsu, ya saudaraku, dan itulah yang menjadi ya permasalahan di dalam pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, di mana dia harus menghadapi baik Rasul Tuhan Yesus, ya, 12 rasul itu yang masih memaksakan persoalan, ya, masalah tradisi bersunat kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus sendiri, dia adalah orang Yahudi, dia adalah Farisi, dia ahli Taurat. Yesus ya tidak memerintahkan dia
tidak memerintahkan kepada Paulus untuk memberitakan sunat kepada bangsa lain. Tapi memberitakan apa? Memberitakan tentang salib Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan segala dosa, ya, memberitakan tentang kasih karunia Allah, di mana ya setiap orang yang percaya kepada salib Kristus adalah orang-orang yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan ini ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang dialami oleh Rasul Paulus di awal pelayanannya terhadap justru kepada orang-orang yang percaya tapi orang-orang Yahudi, ya saudaraku. Nah, orang-orang Yahudi yang mencampur adukan. Nah, ini poinnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Poin daripada pembelajaran kita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa ya Tuhan saat ini di dalam kebenaran kasih karunia yang murni yang kita terima ini, saudaraku, tidak boleh dicampur adukan ya dengan pikiran-pikiran manusia, dengan tradisi-tradisi manusia yang memaksakan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tradisi orang Yahudi itu ya adalah tradisi yang didorong oleh keinginan untuk memaksa orang lain menjadi sama seperti mereka. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sekali lagi, tradisi itu memaksa ya orang lain untuk menjadi sama seperti mereka. Dalam hal ini saudaraku, kita lihat tadi di ayat 1 dikatakan beberapa orang dari Judea datang ke Antioquia. Nah, tentu ini orang Yahudi dan mereka adalah pengajar-pengajar yang datang ke Antioquia. Antioquia adalah di bangsa lain di luar daripada wilayah Israel. Dan kemudian saudaraku, mereka mengatakan apa tadi? Jikalau kamu orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan melalui pelayanan Rasul Paulus, mereka mengatakan ya kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, inilah problem. Inilah masalah terbesarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dihadapi oleh pemberitaan Injil saat ini. Ya, yaitu apa? Di mana keselamatan itu dikatakan harus tidak bisa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, tapi juga harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, harus disertai dengan adat istiadat, harus disertai dengan segala macam kewajiban-kewajiban, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku, itulah problem pengajaran yang dihadapi oleh ya Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemberitaan kabar baik ya yang disampaikannya, yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Orang-orang tidak bisa membedakan. Ya, di awal tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu berkat yang terbesar dari Tuhan ya kepada kita melalui kebenarannya adalah kita mampu membedakan. Bapak Ibu Saudara, membedakan apa? Membedakan antara terang dan gelap. Membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Membedakan ya hal yang abu-abu. Bapak Ibu Saudara, ya, hal yang masih abu-abu itu diterangi oleh firman kasih karunia Tuhan, ya. Dan saudaraku, siapa mereka ini orang-orang yang datang dari Judea ke Antioquia ini? Ini orang-orang percaya atau bukan? Ini orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang percaya dari orang-orang Yahudi yang memelihara tradisi, yang memelihara adat istiadat mereka. Mereka ingin menambahkan kepada bangsa lain, memaksakan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, apa hubungannya Bapak Ibu Saudara dengan topik pembelajaran kita mengenai iri hati, ya, dan dengki, ya, dan juga ya roh pemecah dan percideraan kepentingan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
orang-orang yang tidak mengerti kebenaran seutuhnya yang diberitakan oleh Rasul Paulus melalui pelayanannya. Itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah memaksa orang lain menjadi sama seperti mereka. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, problemnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, inilah ya yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus untuk menghentikan sifat-sifat memaksa itu, sifat-sifat keinginan untuk memaksakan kehendak kepada sesamanya, kepada orang lain. Itulah merupakan perjuangan yang dinyatakan di dalam pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, amin. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dunia ini. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada peraturan manusia, tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain yang membuat kita menjadi lebih benar dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Problemnya di situ Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang bisa ditambahkan oleh manusia ya untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik melebihi daripada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak bertumbuh dewasa di dalam iman kasih karunia Allah ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah, ya sekalipun mereka pengikut Kristus, mereka akan menjadi korban-korban dari, ya orang-orang yang memaksakan secara halus, Bapak Ibu Saudaraku, memaksakan kehendak mereka untuk mengikuti pengajaran yang campur aduk. Nah, Saudaraku, disinilah kita lihat Saudaraku di ayat 2 dikatakan apa? Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras, ya bukan dengan lembek, bukan dengan kompromi, Bapak Ibu Saudaraku, dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Pendapat apa? Pendapat yang mengatakan bahwa bangsa lain, kita yang percaya juga harus mengikuti warisan Musa, ya, warisan yang diturunkan adat istiadat nenek moyang bangsa Israel, yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mengatakan harus juga ditambahkan ya, tradisi mereka, yaitu dengan bersunat, dengan memelihara hari Sabat, dengan harus merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, itu sebuah pemaksaan dan itu bukanlah bagian dari iman yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan yang memesankan pesannya, menyampaikan pesannya melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah yang sempurna. Tidak ada yang perlu ditambahkan untuk membuat kita menjadi lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Itu sudah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sudah cukup, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Sekarang kita belajar untuk memahami kecukupan itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dari usaha perbuatan kita yang bisa kita tambahkan membuat diri kita menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya, melalui Yesus Kristus yang sudah kita terima, yang sudah sampai kepada diri kita. Manusia baru namanya, amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa, sangat menarik untuk menikmati bagaimana kita enjoy, ya, menikmati, ya Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan Tuhan itu ya mempunyai cara yang tersendiri, mempunyai cara yang berbeda berdasarkan firman Tuhan, dan itu sangat pribadi Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sangat pribadi artinya bahwa ini adalah merupakan bagian, ya, cara Tuhan saat ini, karena Tuhan bekerja saat ini bukan melalui bangsa, ya, karena bangsa Israel sudah jatuh, mereka sudah fail, ya, bangsa Israel sudah menolak Tuhan Yesus,
bangsa Israel telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Waktunya sekarang adalah waktu Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang, person, pribadi lepas pribadi, dari semua bangsa, suku di dunia ini tanpa perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, setiap orang saat ini dipanggil per individu, per pribadi. Tidak ada bisa boncengan Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku satu orang mewakili banyak orang supaya masuk surga, supaya diselamatkan ke surga. Itu tiap-tiap orang yang harus mempercayai, mempertanggungjawabkan dirinya saat ini Bapak Ibu Saudaraku, yaitu mempercayai salib Kristuslah satu-satunya menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Saat ini mengenal Allah yang benar dan hidup di dalam kehendak-Nya. Karena itu saudaraku, dikatakan tadi Paulus membantah, melawan dengan keras, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, bukan dengan pelan-pelan lalu mengatakan ya tidak apa-apa, ya itu tidak masalah. Mari kita menjaga yang penting damai-damai. Tidak ada damai di dalam ketidakbenaran Bapak Ibu Saudara. Ya, damai yang dibuat oleh manusia itu untuk kepentingan diri sendiri itu, saudaraku, ya. Damai yang daripada Tuhan adalah damai yang memuliakan Yesus Kristus yang sudah mati, menggantikan kita, yang sudah berkorban mati dan nyawanya diserahkan untuk menyelamatkan kita. Disitulah damai yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku. Allah memperdamaikan semua manusia dengan dirinya, ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan menawarkan pendamaian itu kepada setiap orang supaya menerima pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. Disitulah kita berdamai. Amin. Bukan dengan perdamaian kita, bukan dengan apa yang kita usahakan dan apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita korbankan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Itu perdamaian semu. Karena semua perdamaian yang dilakukan oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku, itu ada hitung-hitungannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kepentingan kelompok di situ, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok di situ Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin menguasai orang lain, yang ingin memaksakan kehendaknya, ya, supaya menjadi yang superior, yang menjadi yang tertinggi, yang menjadi nomor satu, menomorsatukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Itu tetap ada di dalam hati dan pikiran semua orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Itu ada bercokol Bapak Ibu Saudara. Hanya karena kita mengenal kebenaran kasih karunia Allah, kita mengerti tentang kasih Kristus di mana Dia mati untuk orang lain Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Kristus rela menderita. Dia lahir ke dunia ini, Dia mati disalibkan untuk kepentingan orang lain. Hanya karena kita mengerti tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah saat ini dan hidup di dalam kesetiaan di dalamnya, maka kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku, apa artinya mengasihi orang lain dan apa artinya kita hidup bermanfaat, berdampak kepada orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa harus memaksakan kehendak diri kita sendiri, tapi menawarkan kepada orang lain, mengajak orang lain, mengajak keluarga kita, mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama hidup di dalam damai sejahteranya yang mulia ini, yang sempurna ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini Paulus dikatakan dengan tegas, ya Bapak Ibu Saudaraku, menolak keinginan manusia untuk memaksakan kehendaknya. Ya, kita hanya mau takut kepada Tuhan saja, kita mau taat kepada firman Tuhan saja. Karena saudara dan saya tentunya kita dikatakan berhutang budi kepada Roh. Ya, kita berhutang kepada Roh Kudus dan bukan kepada daging. Kita tidak bisa mengkompromikan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah harga diri kita. Karena disitulah ketaatan iman kita. Karena disitulah keberuntungan kita. Dan disitulah jati diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
apa yang harus kita lakukan. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap setia di dalam kebenaran ini. Yang harus kita lakukan adalah, Paulus katakan di dalam Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal pikiran, akal budimu. Karena pikiran kita lah yang perlu diperbaharui setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Karena semua manusia ya dikendalikan oleh apa yang dipikirkannya. Karena itu saudaraku, kita memikirkan tentang kehendak Allah, kita memikirkan tentang kebaikannya, tentang kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya, ya, segala pertolongannya, pemeliharanya yang sempurna dalam hidup kita, melalui iman kita kepada firman yang setiap hari saudara dan saya terima sebagai vitamin rohani, sebagai nutrisi. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang memantapkan, yang meneguhkan, ya, yang memberikan kita kekuatan berdiri tetap tegak dan berhikmat, bisa membedakan, Bapak Ibu Saudaraku, yang mana yang hanya sekedar itu adalah kepalsuan daripada manusia. Karena tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Ini saja orang percaya, ya, di zaman rasul-rasul, mereka saja, Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak yang keliru. Ya, sehingga harus terjadi pertentangan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, besok kita akan teruskan bagian ini. Sehingga di antara mereka pun masih banyak pertentangan, padahal mereka adalah sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah rasul-rasul, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka pun mesti harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak dengan sendirinya, saudaraku, orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang yang sudah merasa pengajar-pengajar, ya, mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin, mereka tidak rela mengikuti kasih karunia ini. Mereka masih mempertahankan pola yang lama. Mereka masih mempertahankan tradisi mereka yang itu adalah tradisi dipenuhi dengan keinginan untuk memaksa orang lain, iri hati dan dengki, kecemburuan, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa mereka menyadari bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tapi dengan kebenaran kasih karunia Allah, saudaraku, kita mengerti bahwa kerelaan itulah yang saat ini, sekali lagi, kerelaan itulah saat ini yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan iman itu ada di hati kita. Roh Kudus itu ada di hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang memperbaharui pikiran kita, pikiran dan hati kita, jiwa kita, roh kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga mengendalikan perbuatan kita, mengendalikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, ya, kata-kata kita tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, kita mempunyai pengendalian diri, karena itu adalah buah roh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, buah roh adalah kasih, ya, Bapak Ibu Saudaraku, buah roh adalah pengendalian diri, buah roh adalah kesetiaan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Buah roh adalah damai sejahtera. Jadi bukan kita yang mengerjakannya, Roh Kudus yang mengerjakannya melalui ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan itu adalah mujizat yang terbesar, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengalaman hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah merupakan mujizat yang terbesar dalam pengalaman kita sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati berkorban dan mengampuni segala dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam perjuangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mempunyai satu kebenaran, ya, yang utuh, yang terus membimbing, menerangi hati dan pikiran kita, bagaimana kita senantiasa, ya, mencerminkan orang-orang yang hidup merindukan damai sejahtera bagi semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara dan saya tidak akan
memikirkan atau tidak akan kompromi sedikit pun, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan karena itu kita terus belajar untuk setia kepada kebenaran firman-Nya, supaya Roh Kudus memaksimalkan, ya, supaya Roh Kudus memaksimalkan kehidupan kita yang baru ini menjadi saksi kebenaran bagi orang di sekeliling kita. Selagi Tuhan memberikan waktu panjang umur bagi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, berdoalah supaya Tuhan memaksimalkan hidup kita menjadi saksi kebenaran bagi orang di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menutup pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan, dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami, Allah kami yang sungguh luar biasa, mengajar dan mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu, setia kepada kebenaran-Mu, setia kepada keluarga kami, setia kepada pelayanan kami, setia di dalam semua hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena kami tahu hidup ini sangat berharga, sangat mahal, dan kami tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun. Waktu yang sangat berharga ini harus kami maksimalkan, dan semuanya kami rindu supaya makin banyak orang yang terberkati melalui kasih karunia-Mu yang murni, yang sungguh-sungguh berkuasa untuk menyatukan kami semua di dalam pelayanan kasih karunia ini. Makin banyak orang yang terberkati, dan sukacita kami berlimpah sebab kasih karunia-Mu mencukupkan apa yang kami perlukan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Kesehatan kami ya Tuhan begitu sangat berharga, luar biasa. Dan Engkau yang menjagai, memberikan hikmat bagi kami supaya kami tetap menjaga kehidupan kami ini, supaya dipakai oleh Tuhan lebih luas lagi, lebih heran lagi, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan dibawa dalam doa syafaat oleh Ibu Rostani Manalu. Dan saya persilakan, selamat pagi semuanya saudaraku semua. Ya, salam.